akan memberikan tutorial kali ini dengan judul cara menggunakan list box. Berikut adalah tampilan awal dari aplikasi Visual Studio. Yang pertama teman-teman lakukan adalah pergi ke toolbox, lalu mencari yang namanya label yang ada A nya ini. Oke, kita tarik, kita drag. Setelah itu kita ke toolbox kembali untuk mencari yang namanya text box. Untuk text box ukurannya menyesuaikan dengan yang teman-teman inginkan. Setelah itu kita pergi ke toolbox untuk mencari button atau tombol. Untuk tombol teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Saya hanya ingin seperti ini. Oke, setelah itu kita cari ke toolbox lagi ke yang namanya list box. Kalau teman-teman kesulitan mencari list box, teman-teman bisa menggunakan fitur yang namanya search. Jadi kita hanya tinggal mengetik saja. Oke, seperti ini. Kita cari list box. Oke, teman-teman bisa atur ulang agar tampilannya lebih menarik. Bisa tinggal drag aja. Oke, selesai. Setelah itu kita pergi ke toolbox untuk mencari label kembali. Label, oke, kita sejajarkan. Setelah itu kita cari yang namanya text box. Nah, di text box ini kita pergi ke properties untuk yang mencari yang namanya multiline. Nah, di sini multiline ini yang kursor saya tunjukkan, di sini masih sifatnya false. Jadi dia hanya bisa nampilin satu. Jadi supaya bisa nampilin banyak, jadi kita klik false ini, kita pergi ke tombolnya dan kita cari yang namanya true. Artinya dia bisa menerima inputan lebih banyak dan lebih lebar. Oke, kita sekarang karena sudah di true in, jadi kita bisa drag ini supaya panjang. Oke. Setelah itu sesuaikan dengan yang teman-teman inginkan. Setelah berhasil, teman-teman bisa pergi ke label untuk mencari yang namanya teks. Teks ini kita bisa edit menjadi sesuai yang teman-teman inginkan, yaitu namanya. Karena di sini kita perlunya inputan, jadi ketik aja inputan atau input data gitu. Label untuk supaya memudahkan kita untuk mengingat ini fungsinya apa. Oke, sorry typo. Input data. Oke. Untuk button kita ganti juga ke input. Oke, ke list box kita kita ke select mode ya. Select mode ini fungsinya agar kita bisa nambahnya itu multi extended, berarti nggak hanya satu. Jadi kita bisa search ya, atau bisa kita pilih pakai yang multi extended. Oke. Ini juga bisa sesuaikan ukurannya. Setelah itu kita pergi ke label, kita ganti jadi output. Setelah itu kita copy buttonnya. Di sini semua komponen bisa di copy paste tanpa perlu ke toolbox kembali. Oke, kita drag. Oke, selesai. Setelah itu kita ganti, karena ini fungsinya berbeda, jadi kita tulis saja output. Oke.
Setelah itu, di sini juga saya supaya lebih mempermudah atau memperjelas, kita kasih tulisan output data. Artinya ketika pertama itu user akan input, lalu user mencari input, berarti data akan dikirim ke listbox. Setelah itu user akan mencari output, data dari listbox akan dipindahkan ke textbox yang lebih besar atau di tempat di outputnya. Mungkin seperti itu logika yang akan kita codingkan sekarang. Oke, pertama-tama kita pencet dulu inputnya. Oke, setelah itu kita mulai coding, yaitu listbox 1. Karena itu yang digunakan sebagai inputan dari listbox 1, maka kita pakai listbox 1 items add itu sesuaikan dengan textbox 1.text gitu. Jadi listbox 1 itu tempat penyimpanannya dan yang akan ditambahkan melalui textbox seperti itu. Oke, setelah itu kita enter lagi. Kita rapikan dulu. Oke, kita kembali ke form. Setelah itu kita untuk outputnya kita klik output. Nah, di sini kita pertama inisiasi deklarasi variabel terlebih dahulu, yaitu inputan, dan kita menggunakan perulangan atau for sehingga memudahkan dalam pengkodingan. Jadi pertama kita deklarasi variabel terlebih dahulu. Oke, karena inputannya itu sifatnya kata-kata yang akan saya input itu, jadi kita deklarasi variabelnya menggunakan tipe data string atau kata-kata. Setelah itu kita menggunakan variabel lagi untuk membantu nanti dalam pengulangan atau for-nya menggunakan huruf i. Ini terserah, bisa huruf apa aja. Satu s-nya itu tipe datanya integer. Oke, yang pertama setelah deklarasi variabel, teman-teman harus memastikan bahwa inputannya itu kosong. Jadi kita ketik lagi input sama dengan ketik. Oke, ini artinya inputnya kosong. Sesuaikan juga sama variabel yang teman-teman sudah buat ya, agar tidak ada error. Jika ada error, teman-teman bisa dilihat di pojok kanan. Artinya tanda merah itu bahwa di situ ada yang salah. Jadi karena tadi saya nulis input sedangkan variabel yang saya deklarasi adalah inputan, jadi itu error, sehingga harus saya sesuaikan atau saya samakan dengan deklarasi variabel tadi. Oke, setelah itu kita mulai perulangannya menggunakan for.
Oke, setelah itu for kita inisiasi variabel tadi i sama dengan 1 ke list box, select item count. Setelah itu inputan sama dengan inputan plus data list box ini select item di i-1 dan plus VBCRL ini untuk supaya kita tuh bisa hasilnya tuh ke bawah atau entering dia, jadi nggak numpuk. Oke, di sini ada error katanya. Sebentar kita lihat dulu. Oh, this boxnya. Oke, kita lupa this box berapa, jadi kita isi this box 1. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa mengecek tanpa running terlebih dahulu, bisa ngecek apakah coding kita ada yang error apa tidak. Jadi karena tadi ada error, berarti kita search cari masalahnya di mana. Oke, setelah itu karena permasalahan sudah selesai, jadi kita lanjut ke text box 2-nya. Oke, setelah selesai perloopingan atau pengulangan, kita masukkan inputan yang tadi itu yang telah di looping itu menuju ke text box 2. Artinya text box 2 akan diisi dengan data dari inputan. Oke, kita coba running programnya. Oke, yang pertama kita masukkan data dulu. Pertama misalnya nama saya. Oke, setelah kita input misalnya nama saya itu IKD hidupnya Polvi, ini terserah teman-teman karena saya pengen ini, berarti ini saya inputin. Setelah itu kita pilih yang mana akan ditunjukkan. Misalnya saya hanya ingin menunjukkan nama panggilan saya, berarti saya pencet list atau pencet yang ingin ditunjukkan, lalu kita pencet output, maka output akan mengeluarkan data ini saja. Jika saya mencetnya dua nama saya, yaitu misalnya Pratnya Polvi, maka akan keluar dua-duanya seperti ini. Oke, berarti dia akan keluar Pratnya Polvi. Tapi jika teman-teman kesulitan, teman-teman bisa mencet control ya untuk supaya nge-select dua item. Jadi kalau gini-gini aja, kalau tanpa mencet control, teman-teman hanya dapat memilih satu. Tapi jika teman mencet control, teman-teman dapat memilih dua item yang diselect. Misalnya kayak gini. Oke, jadi saya select kadek dan beratnya. Jadi outputnya akan mengeluarkan tulisan kadek dan beratnya. Oke, baik. Karena sudah berhasil, saya selesaikan tutorial. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Selamat nonton video tutorial berikutnya.